Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Engkang kawula mulyakaken pimpinan ranting Muhammadiyah Teragung beserta seluruh jamaah pengaosan Ahad pagi, pengajian Ahad pagi, atau bolehlah kita singkat dengan jihad pagi. Setuju Ibu Bapak disingkat jihad pagi? Terus dengan rawuh mriki tindak saking dalemipun piyambak-piyambak menawi dipun takeni tangga bari tindak pun tinju. Ibu-ibu jawab jihad. Badhe jihad. Bapak-bapak badhe pundi Pak Gasi? Jihad. Jihad itu pengajian Ahad. Jihad. Ngaji Ahad. Oh, Pak nggih. Pak. Ya dan Ustaz Rafi di sini sama ayahnya. Sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing jihad menika ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kula dherekaken Bapak lan Ibu menghaturkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa mencurahkan kepada kita sedaya kenikmatan-kenikmatan punapa kemawon wujudipun, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecil maupun besar, bahkan kenikmatan yang mungkin tidak pernah kita minta dalam doa. Ini shootingnya tepat kalau tadi di belakang. Yang kadang-kadang tidak sempat kita ungkapkan di dalam doa, tetapi ternyata Allah sertakan di dalam diri kita setiap saat ada. Ibu-ibu, bapak-bapak wonten ingkang tadi berdoa, ya Allah, mugi-mugi suku kula sehat ya Allah. Enten boten? Enten? Ada yang spesifik khusus doa enten? Sepertinya mungkin tidak. Tapi Allah kuatkan kaki kita untuk melangkah. Sebetulnya yang kuat itu bukan kaki kita. Yang kuat itu Allah kuatkan hati kita untuk melangkah ke sini. Nyun sewu mbok menawi wonten ingkang suku nipun radi linu-linu, nggih. Tetapi karena Allah kuatkan hati kita, kita melangkah ke jihad ini. Alhamdulillah. Allah sehatkan, Allah kuatkan. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Allah Ta'ala yang hebat, Allah Ta'ala yang kuatkan, dan Allah pula lah yang memilihkan kita Bapak Ibu
di tengah kesibukan masing-masing yang luar biasa, kita masih disempatkan oleh Allah ngerawe majelis pengausan jihad pagi. Yang ini seringnya gabungan ya Ustaz ya, gabungan Kandeman dan Batang. Masya Allah, luar biasa. Mengapa kok luar biasa? Karena ribuan orang di luar sana tidak Allah pilih untuk ngerawi pengausan jihad ini. Walaupun ini di dalam kampung, tetapi Allah pasti sertakan kebaikan. Allah curahkan berkahnya pengausan. Antawisipun apa Bapak Ibu? Ya banyak sekali ya. Di antaranya kita oleh Allah akan dicurahkan dengan pahala yang namanya menjaga silaturahim. Kita dapat pahala nih Bu, Mas, dapat pahala gak Mas? Wah, Masnya itu dapat pahala menjaga dan menjalin silaturahim. Saya jauh-jauh dari Rogoselo. Nanti ingkang sampun tindak ke Rogoselo. Oh, krungu banyak beni iki kok Mas. Rogoselo itu jauh Pak. Mendaki gunung, lewati lembah, jauh. Saya tadi dari Rogoselo jam 4. Khawatir terlambat, sehingga jam 4 tadi sholat subuh di exit tol Warung Asem. Jadi di situ ada warung jualan khusus asem, disebut warung asem. Apakah ada warung yang tidak asem? Coba nanti kita cari Pak. Alhamdulillah kawula saged sowan silaturahim wonten ing Tragum menika. Mugi-mugi Allah curahkan pahala kebaikan silaturahim. Antawisipun pahala silaturahim menika, Allah akan luaskan rizki tumrap tiang-tiang ingkang jagi silaturahim. Mugi-mugi Bapak Ibu Allah beri rahmat yang naminipun luasnya rizki. Pengen apa pengen Pak Bu? Senang apa senang Pak Bu? Senang dong. Allah luaskan rizki kita, Allah cukupkan. Jedos menawi Allah sudah cukupkan itu ya sudah luar biasa. Amargi cukup itu lebih baik dari banyak. Langkung sae dari istilah banyak. Amargi yang banyak belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, yang namanya saja cukup. Ibu bapak diparingi rizki oleh Allah dan rizkinya cukup. Cukup membiayai putra-putra sekolah. Cukup go tumbas tanah. Cukup ge mangkane Mekah. Cukup ge cukup kok ge. Cukup. Jadi cukup itu lebih dari banyak. Tapi kalau banyak belum tentu cukup. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, mintalah Allah cukupkan. Ya. Karena memang Allah itu cukup Allah saja. Maka zikir kita yang paling singkat sebagai pengakuan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan memang Allah lah sebaik-baik penolong kita. Ini Bapak Ibu, insya Allah pagi hari ini kita keroyo-royo saking dalam masing-masing
angrawi jihad pagi, Allah akan curahkan kebaikan diluaskan, rizki Bapak Ibu sedaya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, pahala menjaga silaturahim ini adalah dipanjangkan usianya. Dipanjangkan usianya. Usia kita ini dipanjangkan Bapak Ibu, bukan umurnya. Kalau umur sudah ada ketentuannya. Usia yang akan Allah panjangkan. Usia itu artinya kualitas hidup kita yang Allah panjangkan. Walaupun si fulan sudah meninggal 20 tahun yang lalu, tetapi kebaikannya masih mengalir. Itu namanya panjang usia. Baru meninggal tadi 1 jam, semua orang harus gelendeni, berarti pendek usia. Bahkan jenengan nanti mirsani, ada orang takziah gelendengi sing meninggal, berarti pendek usia. Nah, silaturahim ini bisa memperpanjang usia Bapak Ibu. Mengapa? Dengan kita rawuh di majelis ilmu ini, ibarat HP, ya. HP ini mengenal lemah, kadang-kadang lobet. Nggih kan Bapak Ibu nggih? Ada enggak yang HP-nya seminggu enggak dicas? Kuat seminggu? Tak mungkin ya. Pasti lobet. Begitu pula dengan iman kita Bapak Ibu. Iman kita juga membutuhkan cas. Nah, memperpanjang usia di pengajian sama dengan mengecas keimanan. Kalau HP bisa lobet, iman juga bisa mengalami lemah. Karena iman gada sifat yazidu wa yanqusu. Kadang iman itu naik, kadang turun. Itu imannya manusia. Beda dengan imannya malaikat. Imannya malaikat stabil, statis seperti itu terus. Wahai malaikat, tugasmu adalah mencabut nyawa. Terus Pak, nyabuti nyawa terus. Ya Allah, kalau ditambah itu tugas apa lagi? Aja nyabut nyawa terus. Enggak. Dia enggak punya tugas lain khusus, gitu terus. Stabil, kepatuhannya stabil, tidak seperti manusia. Naik turun. Kadang naik, kadang turun. Nah, ini maka fungsinya pengawasan membuat kita menjadi kuat, istiqomah dalam kestabilan iman. Nah, ini agar HP kita tidak ngedrop, agar iman kita tidak ngedrop, maka pengawasan rawuh di jihad ini menjadi salah satu cara agar kualitas keimanan kita saged dipun jagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya, jamaah jihad pagi rahimakumullah. Melihat situasi pengajian hari ini luar biasa, cukup unik. Kalau mungkin di tempat lain, di masjid, di ruangan, di tempat yang luas, ini tempat luas tapi unik, ya, luar biasa. Monggo Mas Sokam, kita diamankan oleh Pokam, Pak tentara milik Muhammadiyah. Luar biasa. Di Tragung, di Ranteng ini ada pengajian rutin yang dikelola oleh Muhammadiyah cabang Kandeman dan Batang. Yang tadi kita mendengar cerita, saya mendengar kita keliling terus dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ranting ke ranting yang lain dalam rangka penguatan. Kalau pengajian ini namanya at-tanwir, dalam rangka pencerahan, memberi pencerahan untuk umat. Yang hadir ini kan hanya 1.200 kan? 1.200 tadi saya lihat, tak hitung itu 1.200. Banyak yang jalan sehat. Oh iya.
dari 1.200, saya percaya. Ya, apalagi ini nanti disiarkan di Indonesia, ya. Siarkan ulang di Indonesia, maka akan lebih banyak lagi. Lalu Bapak Ibu nanti menceritakan kepada yang tidak rawuh, ya, yang tidak rawuh. Ada nggak yang tidak rawuh di sini? Ya orangnya kayaknya orang rawuh. Ada nggak yang nge-share flyernya dari kemarin tapi tidak rawuh? Oh, spesialis ngajak-ngajak ya ada. Mangkat besok gasik, mangkat pengajian juga nanti kawanan. Sampai sini, Mbak, udah sampai nanti nyoran mangkat terang. Ada nggak? Orangnya hadir nggak? Enggak ya. Alhamdulillah itu ada yang mau dakwah untuk woro-woro, ya. Karena memang dakwah itu ada levelnya, ya. Ada yang level begitu, hanya ngajak-ngajak, ya. Namanya dakwah calo, dakwah calo, ya. Dakwah calo ngertos Bu, calo kan terminal, ngertos ya. Limpung, kiran kali ini, limpung, mangkat, bisa mangkat, calo masih di situ. Ya namanya calo nggak pernah ikut, ya. Jangan jadi kader calo, jangan jadi warga Muhammadiyah calo, hanya jarkonik, bisa ngujar, orang iso lakoni. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah tumrap tiang-tiang kang jarkoni. Isone ngujar kok tapi mboten derek lakoni. Seorang ayah kongkon anake. Lope wis adzan, sebelum komat. Cepat go sarunge arep masjid. Lah pake engko desa iki final tanggung. Enten tiyang. Mboten nggih, bener rawuh nggih. Alhamdulillah. Jarkoni. Salah satu kegagalan pendidikan di dalam keluarga adalah karena jarkoni, Bang. Bapak ibu nih mau ngongkon tok, bar mari kok tadarus lah. Lah ibu, boleh seke nyetrika gombalanmu akeh. Nah ini bisa menggagalkan pendidikan keluarga karena proses jarkoni berlangsung. Allah sudah ingatkan kemurkaan Allah begitu besar kepada orang-orang yang jarkoni, ya. Omdo namanya. Omdo ngertos Bu? Mbak? Omong doang, ya. Cuma omong doang, ya. NATO Pak istilah lainnya. No action, talk only. Ya. No action, talk only. Ngomong tok nono kerjane. Beda karo maling. Orang ngomong kerjane akeh, maling, ya. Sedikit bicara, banyak bekerja. Rumah kosong kok, ya berkurang. Mlebu metu orang bawa apa-apa, lah rumah kosong. Sukses nih maling. Sukses. Karena mau kodene rumah kosong, masuk. Metu orang bawa apa-apa. Namanya rumah kosong. Kan bawa apa nih rumah kosong. Ini Bapak Ibu. Jadi mari kita syukuri kesempatan kita dipilih oleh Allah hari ini dengan satu sikap bahwa meyakini Allah memilih kita ini, pasti Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan. Walaupun si kita ini dalam hidup sering salah sangka kepada Allah Bapak Ibu. Kita sering salah sangka. Kita menyangka kalau kemewahan itu paling baik dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Kemewahan sesuatu yang dianggap itu mewah, bagus, itu akan berujung pada kebaikan. Belum tentu.
Kita kadang salah sangka. Terumpahnya Fir'aun itu kira-kira menurut Bapak Ibu masuk ke surga atau neraka? Terumpah yang bagus pakai emas, berlapis emas, itu ternyata masuk ke neraka terumpahnya. Tapi sandalnya Bilal bin Rabah masuk ke surga, sandal jepit. Jadi ini pandangan mata kita sering tertipu, kita sering salah sangka melihat kemewahan dunia ini sebagai ukuran. Sebagai apa, Bu? Ukuran. Ya. Padahal ukuran kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara panjenengan itu, di antara kita ini, bukan karena kemewahan, bukan karena kedudukan, bukan karena pengaruh politik, bukan karena posisi di dalam sosial, ya, kemewahan harta, bukan. Tapi karena kualitas ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam kehidupan ini ada orang yang tidak pernah dikenal oleh manusia sekitar, ya, diacuhkan oleh manusia sekitar, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Dia disayang oleh penduduk langit. Dia dikagumi oleh penduduk langit. Tapi di dunia dia tidak dikenal. Itulah resiko kadang orang memegang bara api ketakwaan, bara api keimanan. Dipegang, dia akan panas. Dilepas, dia akan membawa kerugian. Maka takwa ini satu-satunya ukuran oleh Allah yang membedakan kita dengan yang lain. Kerauhan Bapak Ibu ini bentuk takwa. Kalau Bapak Ibu tidak atas dasar takwa, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pilih tempat ini. Ya, mungkin akan pilih nomor jalan sehat. Ya. Hari ini sudah mulai ada jalan sehat, dan Batang itu terkenal acara Agustusan itu sampai sebulan. Wis September akhir wis ono karnaval. Itu ciri-ciri Batang. Ya, ciri-ciri Batang. Ketika itu istri saya bobot tua, sudah mendekati HPL, Batang penuh karnaval. Kebetulan istri saya limpung, Ibu, Bapak. Ketika itu istri saya sudah mau melahirkan. Kata bidannya, bidan ya, bukan biduannya, Bu Bidan. Kata Bu Bidan, Pak, ini kalau dibawa ke Pekalongan, anak Bapak bisa lahir di jalan. Ning Subang orang mau macet, wong kuwi karnaval bisa lahir lah. Nah, terus gimana, Bu? Bawa aja ke Leri. Jadi akhirnya dibawa ke Leri, dari Limpung ke Leri. Jadi anak saya kelahiran Leri, anak Rogoselo kelahiran RSI Muhammadiyah Kendal di Leri. Tapi timbang angel-angel aktenya ya tetap Pekalongan. Iya. Walaupun lahir di Kendal. Mosok ning akte kon nulis lahir RSI Kendal. Timbang angel. Lahir di Pekalongan, padahal lahirnya di Kendal. Wah, ini peristiwa macetnya Batang membuat anak saya lahir di Kendal. Ya sudah ditentukan Allah kan. Ya, tapi ini peristiwa Batang itu memang spektakuler, terkenal sebagai kabupaten dengan kegiatan terheboh ketika Agustusan. Itu Bapak Ibu, kita sering menyangka kemewahan dunia ini jadi ukuran. Buktinya tadi sandalnya Bilal bin Rabah lah yang masuk ke surga, sementara terumpah kebanggaannya Fir'aun ikut Fir'aun masuk ke neraka. Ya. Salah paham kedua, kita niki sering mengatakan pada diri sendiri dan orang lain, Mbak, aku kok lemes yo, aku kok iki lagi ora semangat yo arek masjid. Aku ngaji bae paling ya Allah
setengah halaman wis kesel, Mbak. Aku berarti lagi mengalami apa ya? Pokoknya aku lagi nggak semangat ini. Bapak Ibu, mungkin itu salah paham kita dengan Allah. Bisa terjadi yang benar adalah bukan kita yang sedang malas ibadah, bukan kita yang sedang malas untuk tadarus, tapi mungkin Allah lah yang sedang malas ketemu dengan kita. Allah yang sedang malas untuk berjumpa, berinteraksi dan membantu kita. Jadi ini bisa terjadi salah paham antara kita dengan Allah. Kita menganggap bahwa kitalah yang sedang malas, tapi mungkin bisa terjadi bahwa yang malas itu Allah sedang malas bertemu dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah malas bertemu dengan kita, biasanya Allah akan membiarkan kita berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan kemauan dan keadaan kita. Allah tidak sertakan bala tentara untuk bantu. Allah tidak sertakan rahman dan kasih sayangnya untuk bisa menolong diri kita pada saat kesulitan. Itulah salah sangka Bapak Ibu. Kita sering salah sangka menganggap bahwa kemewahan itu sebagai rujukan. Salah sangka bahwa kita sedang malas, padahal Allah lah yang mungkin sedang tidak ingin bertemu dengan kita. Dan yang ketiga, kita sering salah sangka kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah itu kita merasa aman. Nah ini salah sangka Bapak Ibu. Padahal sakit saja bagi seorang yang beriman itu hadiah terindah dari Allah. Sakit Bapak Ibu. Ya, kita sering salah sangka kan kalau diberi sakit. Sebagai manusia biasa, level biasa seperti kita sering ngeluh kalau diberi sakit oleh Allah. Ya Allah lah, aku ki kurang apa? Aku sholat terus. Nah, ini masalahnya sholat kok terus. Sholat orang terus Pak. Sholat orang waktu nih. Orang sholat terus orang. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kewajiban tumrap panjenengan sedaya sing sampun ditentukan waktunya. Aja terus. Nek sholat terus pripun? Maame kapan? Istirahatnya kapan? Di sholat terus. Kita komplain, ya Allah aku kurang apik sepiro. Aku mungkin sak lingkungan kene paling apik, paling sregep ning masjid, tapi kok aku tok sing diparingi lara ya Allah. Lah mbok ke tanggoku, malah daftar ke tanggone. Ya mbok ke tanggoku kae, cara tahu. Nek lara telung dino ya Allah. Lah malah ngatur Gusti Allah. Nggih. Wis daftar ke ngatur wektune nggih. Padahal bagi seorang yang beriman, sakit itu adalah kasih sayangnya Allah. Napa kok kasih sayang Allah? Pertama, menggugurkan dosa. Kalau kita ikhlas diberi sakit, maka sakit yang kita alami itu mampu merontokkan dosa-dosa yang kita miliki, melunturkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Ya. Jadi itu cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Salah satunya kita diuji dengan sakit, lalu kita sabar, kita ikhlas, maka Allah akan hadiahkan itu. Kedua, karena sakit itu ujian, maka seperti anak sekolah, Bapak Ibu. Lari sekolah pasti akan ujian kan Bu, nggih? Walaupun saiki ujiannya ora berat, nggih. Riyen jaman Bapak Ibu sekolah wonten EPTA. Enten EPTANAS, nggih. Generasi jadul ngertos. Nek sakniki mboten. Enten UN, ya, ujian nasional, nggih. Wis ora mrem turu, nggih. Siswa paling apik niku siswa kelas 3 menjelang ujian. Kali guru apik pon. Nggih. Napa malih enten acara
motivasi untuk kelas 3 jelang UN mesti enten acara nangis-nangis. Tapi setelah tidak ada UN saiki murid tingkat akhir kali gurune koyo ora kenal. Allah apa nyong ora ngopo ben lulus. Ini akibat karena kemarin juga waktu pandemi ada generasi corona ora tau mangkat mawon ya lulus. Nggih. Generasi rebahan. Nah ini generasi rebahan tok nggih. Sing penting kono pelajaran daring nggih. Yang penting daring. HP gletak notok. Bocahe angon kebu. Lulus, ayo kaku. Lulus nggih. Priye iki? Ukurane napa pendidikan? Lulus. Nggih. Sekolah dilarang, nggak boleh sekolah. Boleh sekolah, tapi nggak boleh pakai seragam. Mriki ngeten mboten. Nggih kula enten Pak. Ora oleh sekolah. Oleh sekolah, tapi aja nggo seragam. Bebas. Terus sekolahnya dengan rumah per rumah. Padha mawon iki. Mangkat ketemu nggih. Nek mriki blas mboten berangkat sekolah nggih waktu pandemi. Mboten nggih. Di rumah-rumah kan Bu sami, lha iki padha mawon. Lebih aman sebetulnya kalau di sekolah. Di pondok kami di Rogoselo kita putuskan semua santri berangkat. Orang tua tanda tangan bahwa tawakal kepada Allah nomor 1, usaha mencerdaskan anak menjadi generasi soleh diserahkan kepada pendidikan ini. Aman, ya. Ya Bu. Jadi waktu pandemi kelas berat, semua santri di pesantren. Sekolah tetap normal, pakai seragam. Ya, pakai seragam. Nah, ini tingkat tawakal penting. Tingkat tawakal itu menentukan hasil Bapak Ibu. Kalau jenengan berusaha sesuatu, tingkat tawakalnya harus 100%. Tingkat tawakal kok 50%, 50%, itu artinya tanda kegagalan. Itu Bapak dan Ibu, salah sangka kita kepada Allah seringkali membuat kita mengalami kegagalan kehidupan. Jadi sakit saja bagi seorang mukmin, dia adalah hadiah dari Allah karena Allah curahkan kebaikan. Pertama tadi diampuni dosanya, yang kedua seperti anak sekolah akan dinaikkan kelas kalau dia lulus dari ujian. Kalau seorang yang beriman itu sakit, lalu dia ikhlas, dia itu lebih dekat dengan Allah. Biasanya kalau seorang itu sakit, seringnya dekat dengan Allah. Ya minimal nyebut Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, kapan mari nyong? Kalau sholat tadi, lorong kon sholat. Nah ini, ya kan? Berarti sakitnya itu belum mampu mengubah keimanan dia. Ya. Wah, menggema. Itu gema Pak, ya. Kita anggap itu suara bergema. Enggak ada lagi ya. Tolong lontong. Kalau kita ini berbaik sangka kepada keputusan Allah, sakit tadi kita ikhlas, sabar, maka kita akan naik kelas, ya. Naik kelas. Jadi ketika kita diberi sakit itu sama seperti lari sekolah diparingi ujian oleh gurunya Bapak Ibu. Ada enggak lari-lari sekolah di satu kelas jumlahnya 20 siswa, sing 19 diparingi kertas ujian, sing siji mboten diparingi. Nangis apa nangis sing siji? Pak Guru, lah kula kok mboten diparingi kertas ujian. Terus kata Pak Gurunya, "Bopok ujian percuma kowe." Nangis mboten kira-kira? Nangis, Pak. Mesti wangsul wadul simake, nggih. "Ma, lah kula mboten diparingi ujian." Jare Pak Guru, "Percuma." Itu sama seperti Allah.
Allah nggak pernah muji kita, Bapak Ibu. Jangan merasa aman kalau kita nggak pernah diuji oleh Allah. Ya, dengan kesempitan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kita jangan merasa nyaman kalau nggak pernah diuji oleh Allah. Karena kalau kita nggak pernah diuji oleh Allah, itu artinya kita tidak diberi kesempatan untuk naik kelas oleh Allah. Maka bersyukurlah kalau kita diberi ujian, lalu kita mampu mengatasi ujian itu dengan baik. Ini adalah cara bagaimana kita mampu menghadapi situasi-situasi yang kadangkala kita salah sangka, salah kaprah di dalam menyikapinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memang di dalam kehidupan ini kan sifatnya namun kali. Pertama, kehidupan yang kita alami ini semua berjalan karena sunatullahnya yang sudah Allah kehendaki. Ya, sunatullah semua pakai hukum Allah, atau kalau dalam istilah yang lain disebut darus sabab. Ya, ada hukum sebab akibat. Kalau begini pasti begitu. Nah, itu hukum sebab akibat. Panjenengan rawuh ke pengajian, maka Allah akan beri hadiah. Itu sebab akibat. Jenengan nandur kesainan, mundur kesainan. Hukum sebab akibat. Jenengan nandur kejahatan, panen kejahatan. Itu sebab akibat. Ya, sunatullahnya memang begitu, Bapak Ibu. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Atau sipun apa, Bu? Ibu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau saya tanya Ustaz Rafi, ya pasti tahu lah. Saya tanya ibu-ibu aja deh. Ibu-ibu, ada yang tahu? Ibu-ibu rendah hati. Adik-adik, wah ini tadi calon Ustaz kita dari MIM Karangasem, calon Qori kita, Masya Allah. Beliau ini punya potensi suara yang bagus. Tinggal jam terbang aja, sering ditampilkan aja. Insya Allah beliau akan jadi Qori yang bagus. Saya urun doa, amin ya rabbal alamin. Ranting harus punya kader Qori, Pak. Muhammadiyah jangan sampai kekurangan Qori, ya. Pejuang Quran yang suaranya bagus, melengking, ya. Nah, ini adik tadi namanya siapa? Virus, ya. Adik Virus punya potensi suara yang kuat, sehingga kalau beliau sering latihan, jam terbangnya ditambah, insya Allah bisa jadi seorang Qori yang bagus. Kembali tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembali ke kita, Bapak Ibu. Begitu pula kalau kita berbuat jahat, nandure elek, maka kejelekan itu juga akan kembali kepada kita. Kalau orang Jawa punya semacam keyakinan di dalam tradisi Jawa, ada yang dikenal dengan, ini tanda-tanda waktunya mau habis. Kasih kode panitia. Namanya hukum karma. Oke, kalau Jawa hukum karma. Opo mok sing tandur, kuwi sing bakal mok panen. Allah. Betul nggih? Nek Allah kabeh ketemu ayat sing jawabane kudune ora Allah, jenengan tanggung jawab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ngerti ora sampean sapa sing mendustakan agama? Terus dijawab Allah. Wah, wae Pak.
Sampai kan datang jawab nih. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Dijawab rusak lapangan, Pak. Allah. Tanggung jawab ini. Ya, itulah pentingnya ngaji. Tiron harus takon, ya. Penting. Nah, tiron harus takon. Sok lapangan, Pak. Padahal yang jawab. Beri ibu tanggung jawabnya besok. Hai Pak Ibu. Hukum karma itu di dalam Islam tidak ada istilahnya. Ya istilahnya apa yang kita tandur itulah yang akan kita petik hasilnya. Kalau kita nandur yang baik, kita akan unduh yang baik. Kita nandur kejahatan, kejelekan, kita juga pasti akan mengunduh kejelekan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah darul asbab, ya. Hukum alam, sunnatullah, sebab akibat yang kita setiap hari mengalaminya. Lalu prinsip yang kedua dalam hidup ada medanul jihad, bahwa kehidupan ini adalah medan amal soleh, ya, medan jihad, lapangan untuk beramal soleh, ya. Tempat kita untuk nandur kebaikan-kebaikan, medanul jihad. Bagaimana kita mampu menerapkan itu? Ini yang perlu kita dorong terus. Kotak infak dapat berapa pagi ini? 7 juta 1.400.000. Saya dengarnya 7 juta, Pak. Saya 6 juta nyusul. Amin ya robbal alamin. Saatnya PCM Kandeman, tadi kata Pak Sumarsono, berencana membuat SMK, Pak, ya. Amin ya robbal. Kabar. Atau ya kalau ranting atau cabang SMK, Pak. Kalau saya doakan di Kandeman ini ada SMK Muhammadiyah Kandeman. Ya kan ada negeri itu. Biar Muhammadiyah ada. Ya, amin ya robbal alamin. Siap makan Bapak Ibu? Siap infak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu siap itu nanti disiapkan rizkinya oleh Allah. Nah jawab boten orang diparingi. Nggih. Siap infak Bapak Ibu? Siap wakaf Bapak Ibu? Siap kok, Pak. Jadi digelar ini. Okay. Tahun 2025-2026 SMK Muhammadiyah Kandeman siap menerima siswa baru. Lah sekolah nanti disini kok pikir gampang. Katanya sudah ada tanah wakaf, tinggal dibangun aja gedung. Ibarat kita mau ngimu napa memelihara burung, ning jenengan derek gadah kurungane tumbaso burung kangelan, Pak. Ki pricik untuk keli terus. Nah, jenengan kerja gadah kurungan riyin. Kurungan riyin mangke terus tumbas manuk. Nah niku istilahnya gitu. Kalau jenengan pengin mendirikan aum pendidikan SMK Muhammadiyah Kandeman, buat gedungnya yang megah sebagai ciri pendidikan berkemajuan milik Muhammadiyah. Oke. Ide lagi iki gedung SMK kok TK kayak iki tenan gitu ya. Buat yang megah SMK Muhammadiyah Kandeman. Siap menerima siswa baru. Apa sih masalah siap kabeh. Nah, gedungnya siapa dengan bagus. Dan kita sudah menyiapkan diri nih Bapak Ibu nih untuk siap berinfak, siap berwakaf. Amin ya robbal alamin. Nih doa kita disambar oleh malaikat nih, diajukan pada Allah, dibuatkan proposal sana. Ya Allah, pagi hari ini jamaah jihad pagi PCM Batang dan Kandeman mengusulkan kepada Engkau ya Allah agar di Kandeman tahun depan berdiri SMK Muhammadiyah Kandeman. Bagaimana ya Allah? Oke, ACC. Kalau Allah sudah ACC, Pak, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin terwujud.
Kalau Allah sudah kun, maka fayakun. Nah ini medanul jihad. Agar pengajian ini ada bekasnya. Katanya, kata Pak Din Samsudin, kalau 2 orang, 3 orang, 10 orang Muhammadiyah berkumpul, berpisah setelah itu muncul amal usaha. Nah ini. Semoga pengajian jihad ini ya memunculkan amal usaha baru di Batang dan di Kandeman. Allahumma amin. Ini bentuk dari pengajian tanwir, pengajian yang mencerahkan, bukan hanya jipeng apa? Ngaji kuping. Jadi kalau keimanan saja mengenal 3 tingkat, iman itu mengenal 3 tingkat, ya. Amanu bil qalbi, amanu bil lisan, wa amalu bil arkan. Mengimani dalam hati, melisankan apa yang Allah berikan, lalu mewujudkan dalam amal soleh perbuatan. Jadi ya seperti itu. Pengajian ini akan dikatakan sukses kalau setelah pengajian ini lahir amal usaha baru di berbagai sektor. Ada pendidikan, ada sosial, ada penguatan keagamaan dan lain-lain, terutama di wilayah Kandeman, di cabang Kandeman dan cabang Batang Kota. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, karena saya memang diberi waktu tadi 7 menit, saya sudah melanggar. 7 menit mana tadi ya? Kultum katanya. Ternyata kultum itu kuliah terserah antum. Ya, main pirang jam terserah, ya. Daripada saya diberi waktu, Pak, kultum 7 menit, malah tekan 70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Pujulan jamaah wis amin atau amin. Gini lo ora kroso. Wah, beres ge jamaah ini semangat ge. Padahal amin ge padahal wisi gitu. Jadi penceramahnya orang peka. Nggih. Penceramah kurang peka. Jamaah senengen. Amin. Ngertine amin itu semangat. Ternyata amin itu wisi. Terus wis ngomong terakhir kan 7, Bu. Ini yang terakhir. Mana ya? Lah kan senengnya enggak bawa beres ki terakhir ki. Salah pun niki kang terakhir nggih. Terus, alah lho terakhir kok 7. Nah nek ter niku paling nggih. Paling. Ora ono tidak ada berikutnya wis ter kok nggih. Seperti bapak-bapak punya istri tercinta, ibu-ibu punya istri tersayang, juga ada yang lainnya. Cuma itu kalau seorang bareng orang pareng. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, matur nuwun sanget sampun berkesempatan dipun paringi wekdal untuk sowan silaturahim di ranting kebanggaan, ranting Tragung. Ranting Tragung ini seperti ranting di kampung saya. Di kampung saya ranting Roboselo, kampung tertua di Kabupaten Pekalongan. Itu warganya hanya 15 rumah. Ranting Roboselo hanya 15 rumah saja. Tapi qadarullah, Allah memberi kita amanah punya pesantren tahfidz Quran yang Ustaz Rafi, ini Ustaz Rafi. Ini beliau kemarin 1 tahun di sana jadi asatidz di Trentu Roboselo, putra Batang, Bagai Batang. Beliau adalah seorang hafidz Quran, penghafal Quran, masya Allah. Batang punya hafidz Quran, rendah hati beliau, orangnya tawadhu. Semoga bisa diberdayakan di Batang. Kemarin jadi kader di Roboselo, backup penuh pesantren Roboselo. Kami ini ranting minoritas, Pak. Dari 5.000 warga itu kami hanya 25 orang. Tapi qadarullah kami bisa mendirikan pesantren namanya Trentu Muhammadiyah Roboselo. Ya, saat ini santrinya sudah 150 santri dan tiap tahun menolak santri. Tahun 2025 sudah dibuka pendaftarannya.
hari ini sudah ada 12 santri inden, one day service. Inden itu daftarnya ngecop rien dan one day service, datang wawancara, pengumuman, daftar ulang. Semoga di Tragung juga berdiri pesantren Muhammadiyah Tragung, ya kan? Di sini ada pesantren ya. Di sini juga harus ada ya pesantren Muhammadiyah Tragung. Di sana ada pesantren Muhammadiyah Roboselo. Jadi cirinya Muhammadiyah itu jelas, ada kata-kata Muhammadiyah ya, biar gak nyamar ya. Itulah doa dari kami sebagai penutup pada silaturahim Jihad Pagi edisi apa nih Pak? Tanggal berapa? Pan Merdeka kok kemarin? 11 ya? 11 Agustus. Kulo paling kelane tanggal 6. Kulo paling seneng tanggal tua. Mengapa? Karena setelah tanggal tua terbit tanggal muda. Yang lain teman-teman saya paling suka tanggal muda. Saya tidak. Saya paling suka tanggal tua. Karena setelah tanggal tua datang tanggal muda. Maka kan Bapak Ibu kata kelepatanipun kaula nyuwun agungi pangapunten, matur nuwun sanget, ditutup doa. Monggo kita sareng-sareng berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mugi-mugi punapa ingkang dados keinginan, harapan, doa lan cita-cita kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rabb, berilah kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Dengan pintu yang Kau bukakan kepada kami, rahmat dan rahim-Mu tercurah. Ya Allah, berilah kasih sayang itu sebagai bekal kehidupan kami semua. Ampunilah kami ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan, baik besar maupun kecil, baik yang kami sengaja maupun karena kehilafan dan kebodohan kami Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, angkat sakitnya ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah, angkat sakitnya ya Allah. Sembuhkanlah warga kami, jamaah kami yang sedang Engkau uji dengan sakit. Sembuhkan dan Engkau ganti dengan kesehatan, kesehatan yang mendekatkan dengan takwa kepadamu ya Allah. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, pertemukan kami kembali di situasi dan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik, dalam rahmat dan rahim-Mu, dalam ridho dan keikhlasan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.